Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YBMD yang setia, dengan para mualaf-mualaf Omani di seluruh Bali dan para saudara-saudara mualaf se-Indonesia bahkan di luar negeri. Hari ini kami mengunjungi salah satu mualaf kami, yaitu Ibu Anissa. Ya, Ibu Anissa adalah seorang mualaf yang kebetulan sekali beliau sudah ditinggal suaminya tahun lalu dikarenakan COVID ya, dikarenakan COVID. Oleh karena itu dan beliau sudah mempunyai 3 anak. Yang satu kelas 3 SMP, ini masih 4 SD, yang masih kecil 4 tahun. Inilah kisah-kisah the real story of mualaf yang akan kita teladani dari Bu Anissa, bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana tentang kisah senang dan sedihnya saat menjadi mualaf, kemudian apalagi ditimpa musibah suami tidak ada dan sebagainya, tapi beliau tetap istiqomah menjadi seorang muslim ya, sejati ya, tetap istiqomah ya sampai kapanpun, karena suami kita menunggu di surga kita. Kalau misalkan kembali ke jalan yang lain, maka tidak akan ketemu dengan suaminya. Oleh karena itu pemirsa, tidak lama di dalam acara ini adalah kita hanya mendengarkan bagaimana kisah-kisahnya Anissa nih tentang kehidupannya, the real story ini, kehidupan yang nyata. Oleh karena itu kita persilakan Anissa ya. Anissa tinggal cerita sama Oma gimana sih nikmatnya jadi mualaf atau sedihnya. Ceritakan, nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal masuk muslim memang dari awal baru pacaran ini sama suami, dan biasa larangan dari orang tua Pasti ya. karena beda agama, larangan. Tapi karena mungkin jodoh, akhirnya tetap lanjut. Alhamdulillah. Dari 2006 ya. awal masuknya alhamdulillah. Tapi akhirnya orang tua setuju. Setuju juga ya. Di Mayong ya. Asal dari Mayong. Mayong. Asalnya dari Mayong. Orang tua masih ada, masih hidup sampai saat ini ya, tidak ada maksudnya disuruh kembali lagi, nggak ada. Jadi mualaf maksudnya belum 100% muslim, Iya. karena masih banyak, maksudnya masih Labil. Betul lah. Islam Jadi, KTP ya. masih labil. Awal masuk 2006 masih labil, dan anak saya yang pertama itu diikutkan acara 3 bulan. Oh, Allahu Akbar. Anak saya yang pertama, karena mertua saya yang pertama mertua kandung saya di Aben. Oh, Masya Allah masih ya. Ibunya, karena Siap. mertua kan tinggal di sini. Oh iya. Jadi yang dominan kan keluarga dari mertua. Mertua yang perempuan asli orang sini. Jadi mertua saya yang kandung sekarang di Aben, yang nggak secara muslim. Tapi kalau mertua sambung saya Mualaf. mualaf. Alhamdulillah. Meninggalnya secara Muslim. Subhanallah. Jadi ada bimbang gitu lah di awal, karena mertua yang perempuan masih ya dianggap masih Hindu lah, Oh iya. nggak muslim. Jadinya anak saya yang pertama bimbang, Iya. dibuatin lah acara juga seperti Hindu. Tapi akhirnya 2008 lah memutuskan 100% Muslim. Ya. Ya, 2008 masuklah ke pembimbingan Al-Fas. Alhamdulillah. 2008, dan suami juga mulai berubah, mulai karena anak juga mulai belajar ngaji. Dia belajar ngajinya dari anak saya yang pertama, mulai belajar ngaji. Suami saya karena anak yang pertama ngaji. Jadi tuh saya lagi agak sedikit confused. ya, Ini suami ini punya ayah Muslim, Muslim, asli ibunya Blitar. Hindu. Ya. I see. Kemudian Asli saja. tapi suami itu Islam. Islam. Cuman bingung juga Islamnya. Ya, karena
dia tinggalnya kan Di karena di kondisi, sini. oke. Ya, tinggalnya di sini. Tetapi almarhum itu juga masih tetap kokoh di dalam agama Islam karena apa? Waktu nikah Islam kan ngajak nisa. Secara Islam. Nah itu sudah. Alhamdulillah. Yang penting kita masih mengakui asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meskipun ada yang maaf nih ya agak sedikit semprul lah Islamnya, kadang sholat kan. Yang paling penting itu dulu deh. Ya kalau kita mengakui Allah dan Rasul kita ada Rasulullah Muhammad ya, udah itu udah yang terbaik yang sudah dibanding makhluk yang lain atau agama umat yang lain. Itu paling penting. Nah, terus kan alhamdulillah ya. Ya terus makanya awalnya 100% berubah berdua ini sama suami, bukan saya aja tapi suami juga. Subhanallah. Suami juga berubah akhirnya di 2008. 2008 ya. Nikahnya tapi muslim ya, muslim. Kalau Iya, oke. tapi di rumah. Di rumah ya. Ya. Masya Allah. Secara muslim. Ya, Masya Allah. Terus dalam rumah tangga nih, dari anak pertama sampai ke anak ketiga nggak ada goncangan, ada kesedihan? Ya, Itu di pasti. anak pertama drama dari 2006 sampai menuju 2008. Itu deh kondisinya ya. Oh, sampai saya mau pisah, Sampai sampai Gitu ya. karena pekerjaan juga belum ada waktu itu. Oh. 2007 saya baru dapat pekerjaan tetap. Oke. Suami pemadam, saya di sekolah. Tapi waktu itu istilahnya sampai gundah gulana, kemudian ingin pisah itu dikarenakan sang mertua apa dikarenakan suami? Sikonnya dulu untuk Karena anak. suami. Karena suami. Iya. Suami nggak tegas dalam Enggak. Islam. Enggak. Itu permasalahannya ya. Nah, sedangkan Suami nggak tegas sama, ya maksudnya dia nggak, agamanya nggak nggak kuat, betul. tidak mengajak, maksudnya tidak ngajarin Kita- saya kan. Iya, iya saya mengerti. Saya Tapi nggak suami. diajarkan. Berarti setelah nikah itu maka Anissa datanglah disebut dengan hidayah. Waktu nikah kan Islam, dulu kan nggak ngerti Islam. Tetapi setelah menikah Islam, kemudian melihat suami malah diuji oleh Allah ya keimanannya, malah Anissa yang kuat akidahnya, kuat tauhidnya. Nah ini suatu fenomenal. Kadang-kadang makanya wahai pemirsa baik para mualaf-mualafah, begitu juga kita yang lahir secara Islam, tolong kita harus istiqomah, kuatkan akidah kita, kuatkan iman Islam kita, karena yang namanya ujian, godaan syaitan itu kiri kanan depan belakang yang selalu menggoda iman kita. Nauzubillah, ya kan banyak sekali muslim yang sudah kuat, bahkan banyak yang ustadz menjadi murtad. Nauzubillah. Jadi kita mudah-mudahan digolongkan terus, diistiqomahkan sampai kita nanti ke liang lahat dengan menyebut nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya. Syukur. Terus kemudian alhamdulillah ya, sekarang kita paling tidak sudah nih akhirnya suami di jalan yang lurus ya, di Siratul Mustaqim, ngaji bareng di bidadada kan. Nah, kemudian terus ada goncangan lagi enggak? Enggak ya. Suami dapat kerja jadi pemadam kebakaran ya suaminya. Terus Anissa dapat kerja, subhanallah aja. Anissa ngajar ya? Enggak, saya di Dia apa? TU. TU. Bukan, Oh, iya. tata usaha. Baik. Ya, bagi orang admin ya. Waduh, kalau amin gampang nih masalah nyatet. Kemudian ada lagi satu hal yang saya pertanyakan adalah saat bahagia kan, karena ujian Allah tuh kadang dengan kesusahan, musibah, bahkan kebahagiaan, tahta, harta, derajat, martabat, uang, ya jabatan, itu semuanya ujian dari Allah. Hati-hati, itu justru lebih sulit daripada kesulitan musibah yang sifatnya kesulitan. Nah kemudian nih tahun lalu ya Iya, datanglah COVID ya. Masya Allah. Itu ceritanya gimana? Ceritakan kan sama kita bagaimana tentang kejadian. Masya Allah, itu pasti berat itu. sangat Sangat ya. awal mula sakit kan Agustus tahun 2020. Baik. Ya. Kalau saya sih sama suami nggak pernah ada yang masalah Berat, betul. nggak. Ya insya Allah nggak pernah ada. Alhamdulillah ya, langgeng. Semenjak ada Sawarna. kita udah kerja, Subhanallah. sudah ada anak. Ekonomi Sampai juga oke ya. Ya lumayan untuk makan ya, cukup itu berdua. Makanya benar-benar apa ya, saya pukulan saya gimana ya, mungkin saya harus kuat karena anak-anak kan Agustus sakit. Cuman flu biasa awalnya ya, di rumah cuma dirawat, cuman kita
sudah 3 kali bolak balik ke dokter. Akhirnya yang dokter keempat saya putuskan ke ahli dalam, Ya, torak ya. spesialis dalam. Akhirnya udah dokter bilang nggak bisa di rumah lagi. Emang saturasinya udah 76. Saturasinya udah turun 76, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan dia Masih ngeraja. kita ke tahu sadar. Karena waktu itu kan takut rumah sakit mungkin pasti positif nih kayak gitu kan. Akhirnya masuk ke tahu sadar, tes lah oh masuk hasilnya negatif. Negatif hasilnya. Karena situasi waktu itu memang benar-benar genting cekannya lagi. gentingnya disarankan lah pindah ke rumah sakit umum karena nggak dapat uang. Saya cuman di depan di depan UGD Kertausada kan ada ruangan kecil tuh. Iya. Saya hanya di sana sama suami 2 hari. Masya Allah, ruangan kecil tanpa ada bantuan. Lagi. Akhirnya di hari ketiga dapatlah ruangan di rumah sakit umum. Tapi dengan catatan saya sudah bergabung dengan orang yang positif. Iya, berarti ya. Ya, saya sudah bergabung sama suami saya harus bergabung sama yang positif. Pada saat itu kan disarankan untuk tidak dijaga, Iya, betul. tapi saya Sudah bersikukuh saya harus jaga suami saya harus ada di samping Sana. suami saya. Walaupun di mana saya harus ada di sana. Akhirnya hari ketiga dipindahkan ke rumah sakit. Iya. Di semuanya satu barak itu Satu ruangan ada 7 orang. orang sakit COVID semua ya. Makanya setiap hari Ada yang meninggal. orang makanya 1 orang Iya, sekarang. 4, 3 sehari, dan itu mayatnya nggak diangkat langsung, harus bermalam kadang sama mayat setiap hari di sana di ruangan. Innalillahi wa inna ilaihi Dan raji'un. di sana saya jadinya 16 hari, 16 hari ya. 2 hari di Kertausada, 16 hari. Jadi suaminya setelah 16 hari itu nggak apa-apa. Iya. Di hari ke-16, ke hari 18 Berarti tidak ada perubahan apa memang eksekut sudah berubah waktu itu. Suami saya sadar biasa, saya diajak komunikasi bisa, cuman dia untuk bergerak nggak bisa karena setiap bergerak saturasinya turun. Setiap ada pergerakan badannya virusnya pasti saturasinya turun dia. Tapi hari mau meninggal itu sudah membaik. Saturasi sudah 96, sudah kembali normal, sudah itu kalau normal. 96 sudah normal itu. Iya. Kalau 96 ke atas itu udah normal. Sudah normal, sudah ganti oksigen yang awalnya ada kantongnya jadi oksigen yang biasa. Sudah dikasih nasi, awalnya kan bubur terus dari awal masuk itu nasi. Ya, tapi nggak tahu besoknya hari langsung drop, malam jam 8 mulai drop. Semuanya mulai turun, sampai ya jam subuh jam 4 dan itu pun nggak ada bantuan dari dokter. Masya Allah. Saya handle sendiri suami saya dari jam 8 malam sampai 5 menit mau terus kami sempat masalah gitu ya. Apa namanya sahadat lagi maksudnya asyhadu an la ilaha Iya. illallah pertama Allah ya. Kebetulan ditalimin juga ya. kebetulan waktu itu saya kan karena panik karena ini kan udah nggak ingat Iya. apa-apa, akhirnya ada orang dari kampung Madura di sebelah saya yang jagain ibunya juga baru masuk ruangan itu, dialah yang ngasih tahu saya dibimbingkan ibu, dituntun bapaknya, dibimbingkan, akhirnya sudah saya Alhamdulillah. Tapi ya pas di sebelahnya saya itu pas kampung. Masya Allah. Kembali lagi itulah kalau takdir Allah yang kita tidak tahu, yang namanya mati, dilahirkan, jodoh dan rezeki itu memang itu rahasia Allah. Semua manusia dilahirkan di muka bumi ini dengan membawa takdirnya sendiri. Tapi kita sebagai manusia tugasnya ikhtiar, kita berdoa ya, kita meminta yang terbaik hingga Allah yang akan merubah takdir, bukan kita yang merubah tapi Allah yang akan merubah takdir. Dengan apa, saudara?
ya kan, amal jariah yang baik, kemudian mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, karena itulah yang akan kita bawa pulang. Ilmu kita punya, kalau kita berilmu bermanfaatlah, bisa ajarkan orang dengan hal-hal yang baik, ya kan, bermanfaat bagi kita, bagi orang itu tersebut, maka itu yang kita bawa. Kemudian insya Allah sih kalau dilihat dari ceritanya, Bapak siapa suami namanya orang? Yudo Pratikno. Insya Allah almarhum Bapak Yudo Pratikno itu husnul khotimah. Karena meninggalnya tuh dikarenakan apa? Wabah. Itu paling udah termasuk mati syahid. Yang kedua beliau taklim dan menyebut nama Allah, berserah diri, ya kan. Kembali lagi kita juga nggak tahu nih umur yang muda, apa yang muda duluan yang ngalah, ya kan, yang tua belakangan kan gitu. Setiap hari kita ingat kematian kita, karena dengan kita mengingat mati itulah hamba yang cerdas. Oma setiap hari mengingat kematian. Ya Allah, bagaimana matiku? Duniaku sudah kucapai, punya segalanya. Tapi akhiratku seperti apa ya Rob? Itu yang saya pertanyakan. Apakah cukup? Apakah belum cukup? Apakah memang cuman hanya sebatas ini kah? Kita punya amal yang dibawa. Saya yakin masih kurang untuk menebus surganya. Jadi kembali lagi, tapi aku yakin loh, kita ini sebagai mualaf, hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang terpilih, istimewa, ya. Insya Allah istiqomah janallah bersama kita, ya kan? Kalau memang nanti dapat jodoh pun itu sudah punya Allah. Tadi kan saya bilang bahwa lahir, ya kan, mati, jodoh, rezeki itu semua di tangan Allah. Kalau ditanya nih, ngomong-ngomong, kalau ada yang suka gimana? Saat ini belum. Guys, mohon maaf, belum buka lowongan. It's no vacancy for married again at the moment. Belum ya. Ya kembali lagi. Nanti yang penting sama anak-anak. Iya. Kalau bila Allah jodohkan baru, kayaknya nanti mungkin kadang-kadang kembali lagi. Itulah bedanya ya pemirsa, bapak-bapak nih rata-rata ya. Kalau seorang wanita ditinggal suami, ya kan, setia setiap saat, apalagi ada anak-anak, ya kan. Kalau bapak-bapak ditinggal istri, setianya saat itu aja, ya kan. Kuburan belum kering aja, tanahnya udah mulai tahlilan, kiri kanan mana nih calon istri, begitu. Ya bapak-bapak, mohon maaf ya Pak, bercanda tapi beneran kan. Tuh lihat, ini suatu contoh, sama Oma juga. Kalau opa nggak ada juga nggak mau, udah ngapain lagi, pusing. Cowok pusing sama cowok kalau kita membahagiakan kita ya dunia akhirat ya. Kalau tidak, lebih baik deh, sudahlah kita cari amal sendiri deh, insya Allah. Terus ada lagi nggak yang kira-kira yang ingin disampaikan kepada pemirsa nih? Yang jelas Anissa ini orang yang tough, wanita yang luar biasa, superwoman. Ya kan, kita bisa bayangkan bagaimana beliau ngurusin suami, ya sakit begitu, ya kan. Oh tuh luar biasa, udah dikasih kesenangan kan dikasih susah dulu tuh. Fa inna ma'al usri yusra, ya kan. Kemudian dikasih susah, kemudian dikasih senang, suami bener, ya kan, agama Islam terus, akhirnya dikasih aja. Nah itu Alam nasrohlaka sodrok awal donan kami drok itu Oma tuh setiap saat dibaca karena untuk mengingatkan kita Pak Inna orangnya juga gini gitu tuh minum merokok. Innalillahi wa inna ilaihi tuh. Ya kesal nggak ngeliat orang peminum merokok? Nah banget ya pemirsa nih bapak-bapak, jangan ngerokok, jangan minum ya, maksudnya minum air putih Pak, jangan minum yang lain. Kayaknya ada infeksi paru dia. Nah, infeksi untuk ini ya. Covid gitu ya. Setiap musibah datangnya dari mana Bu, Mbak? Dari diri sendiri. Keberkahan dari Allah, ya kan? Monggo kresno deh. Tapi ada pesan-pesan nih selain cerita ini untuk Yayasan Bali Mualaf Development. Seneng nggak didatangin Oma? Didatangin sekali. Seneng sekali, alhamdulillah, ya kan? Ada harapan-harapan untuk yayasan kami, kita semua nih. Nah, kira-kira ada kesan atau pesan untuk Yayasan Bali Mualaf Development? Mudah-mudahan maju terus, amin, bisa berkembang terus, amin, ya, terus bisa membantu, ya bermanfaat lah ya bagi ya, mudah-mudahan para mualaf-mualafah ya, minta doanya juga ya my dear, cintanya Oma itu mualaf, dimana-mana ketemu mualaf, banyak cerita-cerita kejadian pasti ketemu dengan mualaf, dan mualaf mungkin sudah ditakdirkan Allah. Mohon doanya juga pemirsa bahwa Yayasan Bali Mualaf Development ini kan memang kita belum 1 tahun, baru embrio, mohon didukung, disupport ya.
dengan memberikan santunan untuk anak-anak yatim, ya kan, berikan santunan kepada anak yatim, untuk para mualaf-mualaf yang maaf ya, yang janda tua pun kita kadang-kadang memberikan sembako, santunan dan sebagainya, apalagi kalau sakit. Jadi mohon delegasikan amanah kepada Yayasan Bali Mualaf Development. Insya Allah amanah ini kita akan sampaikan, itu karena amanah dari Allah. Silahkan nanti dibuka di website, dibuka di website kami, bahwa bank kami ada di sana. Saya rasa itu yang kita butuhkan dari para pemirsa, bukan hanya doa dan support, tetapi pencelengnya. Amin. Baik, ada lagi yang ada cita-cita lain nggak selain yang cita-cita yang untuk kesananya? Apa agama atau gimana soalnya? Pengen pergi ngaji nggak? Oh, udah sampai ikro berapa? Belum, baru belajar sendiri di rumah aja sama Sendiri? anak-anak aja. Enggak ikut Ibu Rukiati, belum mulai? Kan karena Oh, dulu iya. saya kerja sih ya, Oh, iya. jadi nggak bisa ikut sama mualaf. Dulu saya dapat siang. Oke, memang Oma nih untuk mualaf yang dekat-dekat ya, kami Yayasan Bali Mualaf Development di Seririt memang di Dencarik. Insya Allah memang Oma akan mengajarkan mualaf-mualaf yang belum sempat diajarkan untuk dari basically, tinggal nanti hubungi Oma ya secara pribadi, yang dekat-dekat, yang Seririt lah, Banjar, yang nanti kami ada guru. Cuman enak jam waktunya tuh kapan enaknya? Biasanya kalau belajar enaknya kapan? Kalau saya sekarang sih ini udah karena sibuk grebin anak-anak. Ya kalau misalkan anak-anak boleh ikut, Pagi. boleh pagi ya? Ya ke Kalau pagi sekolah. kan kerja. Oh, Pagi kerja. makanya ini nganter sekolah ini dulu. Betul. Ya. Sore nganter ngaji. Kadang les juga makanya nggak jadi nggak kesering. Tapi pada prinsipnya nanti Tapi ikut. kalau Sabtu Minggu dia libur Nah, ngajinya. memang kita nggak tiap hari. Paling nggak Oma mengadakan ya mungkin di hari akhir ya, hari Minggu sekali. Paling tidak untuk banyak pembelajaran atau tambahan ya. Di koordinator kan sudah ada, tetapi kita juga akan membuka khusus untuk siapa saja yang mungkin tidak banyak-banyak, mungkin 5 orang, siapa saja yang sempat, supaya tetap kita silaturahminya terjalin ya. Nanti tinggal hubungin Oma aja, Oma aku mau belajar ngaji dong jam sekian. Ustadz udah siap, Ustadz kita udah siap. Siap siaga meraih surga. Itu moto kita ya, siap siaga apa? Surga, insya Allah. Kita harus siap siaga meraih surga. Rugi nggak mau siap siaga gimana? Tujuan hidup kita kan surga. Ya, kita bukan sombong para pemirsa. Justru kita kejar surga itu. Jangan bilang sombong nih, siap siaga dulu. Bukan sombong, justru kita takut nggak meraih surga. Kalau kita nggak punya tujuan yang kita raih, mau ngapain di dunia, coy? Ya nggak? Surga tujuan kita. Makanya BMD harus siap siaga meraih surga. Siap siaga mengajar mualaf, siap siaga datangin mualaf, siap siaga menyayangi mualaf. Semua siap karena untuk surga. Untuk Allah. Ya karena Allah. Ya Allah itu yang mempunyai surga. Insya Allah. Amin. Baiklah, ini ada satu lagi yang harus diterima nih. Apa nih? Ini buat di rumah bersih sedikit-sedikit. Terima kasih banyak. Iya. Ada lagi pesan-pesan, ada pesan nggak untuk Oma, untuk Yayasan Bali Mualaf sayang? Nggak ada, ya. Nah, tapi ya inilah yang kita pikirkan adalah anak-anak yatim, para mualaf. Nanti tanggal 28 ikut ya ke rumah Oma ya, 3 orang nggak apa-apa, ajakin. Jadi saya memang kita ada acara Maulid Nabi tanggal 28, tetapi saya tidak mengundang anak yatim banyak karena kita kan udah ada Muharram, tapi kita mengundang anak yatim, diprioritaskan anak mualaf. Ya, insya Allah tanggal 28 di jam 4 hari Kamis kita ada maulidnya, nanti ke rumah Oma ya. Ya, semuanya berarti sama Mama ya. Kaisa, ke rumah Oma tanggal 28 ya. Ya, pinter ya. Iya. Baik. Oke, ada Anissa, ada tambah lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Cuman terima kasih sudah dikunjungi, sudah bersedia mampir. Mawali, my dear. Baiklah pemirsa, saya rasa singkat padat ya, menginspirasi untuk kita tetap kokoh kuat sebagai wanita khususnya ya. Jadi bapak-bapak jangan kalah sama wanita. Masa wanita superwoman, supermannya mana kan gitu. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyimak acara kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Kita minta doanya juga untuk Ibu Anissa dan anak-anaknya istiqomah di jalan Allah tentunya. Kemudian dikasih anugerah yang lebih banyak, dikasih rezeki yang barokah karena mereka mempunyai, karena Anissa mempunyai 3 anak yatim yang harus disekolahkan. Dia mencari menjadi ibu dan sekaligus bapak. Oleh karena itu pemirsa, mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan. Semoga kita selalu istiqomah, bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.